Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota kelompok 266 Prayoga Teguh Karisma, 267 Messi Laura Eka Mandola. Hai, perkenalkan kami dari kelompok 19. Materi yang akan kami bawa kali ini tentang teori organisasi dan teori kerjasama. Apa itu organisasi dan teori organisasi? Organisasi adalah suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk tujuan bersama. Teori organisasi adalah teori yang berusaha memahami, menjelaskan, dan memprediksi bagaimana, mengapa, dan sampai sejauh mana berbagai desain, struktur, dan proses pengambilan keputusan organisasi efektif untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun pengertian organisasi menurut beberapa ahli seperti W. J. S. Feuermadar minta, organisasi merupakan susunan dan aturan dari berbagai bagian, orang atau kelompok sehingga menjadi satu kesatuan yang teratur dan tertata. Janu Murdiamoko dan Citra Handayani, organisasi merupakan sebuah sistem sosial yang mempunyai identitas kolektif secara tegas, struktur yang jelas, prosedur dan cara kerja serta daftar anggota yang secara terperinci. Max Weber, organisasi ialah suatu kerangka terstruktur yang di dalamnya berisi wewenang, tanggung jawab, dan pembagian kerja untuk menjalankan masing-masing fungsi tertentu. Ciri-ciri organisasi: beranggotakan sedikitnya 2 orang atau lebih, memiliki tujuan yang sama, aturan dan pembagian tugas. Unsur-unsur organisasi: sistem organisasi, pola aktivitas, sekelompok orang, tujuan organisasi. Perkembangan organisasi klasik. Organisasi menyatakan bahwa organisasi ini adalah berkaitan dengan rantai pemerintah utama yang berkembang langsung dari fungsi-fungsi organisasi. Neoklasik. Organisasi sebagai sekelompok yang saling berhubungan untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Modern memandang organisasi sebagai sistem terbuka dengan dasar analisa konseptual. Postmodern, gambaran berbagai gerakan dari artefak dalam bidang budaya yang dapat dibedakan dari berbagai gerakan, teks, dan praktek kaum modern. Biokrasi, pengerahan tenaga dengan teratur dan terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Administrasi, proses perencanaan kepemimpinan dan pengawasan upaya usaha anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dan manajemen ilmiah. Selanjutnya yaitu teori kerjasama. Pengertian kerjasama. Kerjasama adalah suatu usaha bersama antar orang per orang atau kelompok per kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Faktor pendukung kerjasama. Yang pertama yaitu kesamaan dan perbedaan SDA, saling ketergantungan, perluasan tugas, bahasa yang umum, penjajaran, serta keterampilan menangani konfrontasi atau konflik. Faktor penghambat kerjasama: identifikasi pribadi anggota tim, hubungan antar anggota tim, identifikasi tim di dalam organisasi. Prinsip-prinsip kerjasama. Yang pertama yaitu berorientasi pada tercapainya tujuan yang baik, memperhatikan kepentingan bersama, saling menguntungkan. Manfaat kerjasama. Yang pertama, dapat mempererat ikatan persaudaraan, dapat menumbuhkan semangat persatuan, pekerjaan lebih cepat terselesaikan, pekerjaan terasa lebih ringan, mendorong individu agar dapat bekerja lebih produktif, efektif, dan efisien. Tujuan kerjasama. Yang pertama, meningkatkan rasio untuk mencapai suatu keuntungan. Kedua, untuk meningkatkan kesatuan dan persatuan dalam suatu negara.
Dan yang ketiga, membuat pelaku kegiatan saling mengenal satu sama lain dan menjadi sarana untuk mengemukakan opini dan pendapat.